Hai, aku Yunike. Aku seorang pelajar SMA biasa. Nggak ada yang spesial sih dari hidupku. Keseharianku juga gitu-gitu aja. Tapi aku bersyukur punya orang tua yang lengkap dan adikku. Ti, cepetan aja mau mandi, mau sekolah. Bisa, Thailand. Kamu tuh ngapain aja sih mau mandi? Oh, banget. Siapa yang suruh bangun siang? Iya, itu adikku yang masih SD. Selalu buat keributan dan masalah di rumah. Tapi nggak apa sih, soalnya kalau nggak ada dia sepi. Seperti biasanya, hari ini aku sekolah lagi. Sebelum pandemi, biasanya setelah sekolah selesai, aku punya beberapa jam waktu luang. Aku sering mengisi waktu luangku dengan membuat video di YouTube. Kalau kalian tanya, aku terkenal? Enggak. Viewersku banyak? Biasa aja. Tapi aku senang bisa berbagi kepada orang lain lewat video yang aku buat. Jadi, aku lanjutin aja sampai sekarang. Ya, walaupun udah jarang sih, karena kesibukan tugas sekolah. Aku bosen. Kangen jalan-jalan sama temen-temen nih. Iya ya. Udah lama aku gak bicara sama temen-temenku. Sejak liburan ini, kita gak saling chat sama sekali. Ya, udah kayak orang gak kenal lah. Padahal dulu sekolah deket banget. Apa aku chat aja ya sekarang? Duh, gimana ya? Aku gak pengen kehilangan temen. Tapi aku juga gak tahu harus bicara apa. Ma, Papa mau minta tolong jangan boros-boros lah. Mama kan tahu sendiri penghasilan Papa nggak sebanyak biasanya. Mama lo gak boros, Pak. Itu juga Mama cuma belanja kebutuhan rumah tangga kita. Mama gak pakai uangnya buat keperluan Mama sendiri. Apa yang boros? Udah tahu lagi gak ada uang, tapi masih beli barang-barang yang gak Udah perlu. lah, Ma, gak usah dibahas yang dulu-dulu. Papa ini pusing, udah kerja dari pagi. Papa pulang ke kira rumah Mama malah gak capek, ribut. ta, dari pagi ngurus rumah? Yang ngajar ibu juga siapa? Selama pandemi ini semua berubah. Sekolah jadi sangat menyebalkan. Aku gak ngerti apa yang dijelasin guru. Tiap hari, energiku terkuras hanya buat kerja tugas. Teman-teman gak lagi menyenangkan. Keluar rumah juga sulit. Aku juga jadi gak punya waktu buat bikin video. Tambah lagi, uang sekolah belum dibayar. Papa mama juga lagi kesulitan masalah ekonomi. Dan juga kenapa ya? Padahal aku di rumah dari pagi sampai pagi. Tapi, aku selalu merasa gak punya waktu. Sampai kapan hidupku bakal kayak gini? Aku gak kuat lagi. Aku capek. Siapa? Siapa? Duh, kamu tuh ngapain sih? Ngagetin aja. Nih lo mau balikin HP. Kasih. Udah sana keluar. Penakut. Biarin. Penakut. Biarin. Penakut. Biarin. Siapa sih? Kenapa ya? Kok tiba-tiba ngechat? Ngajak ikut ibadah Natal. Duh, kok males ya? Tapi aku udah lama banget sih gak ibadah. Yaudah deh, lihat aja bentar.
Shalom Teens Bethany Surabaya. Hari ini sama-sama kita mau merayakan cinta kasih Bapa sebab Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini dan menyelamatkan setiap diri kita. Come on, let's praise Him together. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, jelampaui segalanya. Nothing's gonna stop us now from praising you, Jesus. Come on, sing with me. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop
I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Sing it. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I'll praise you forever.
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap kekhawatiran kita, Tuhan selalu ada memberi kita kedamaian-Nya. Karena itu, mari kita sama-sama serahkan seluruh kehidupan kita, seluruh kekhawatiran kita pada Tuhan. Kita mau sama-sama buka hati kita dan menyembah. Dalam setiap kesesakan, dalam setiap kekhawatiran, Kau beri kami kedamaian-Mu. Kau buat kami sesuai rencana-Mu. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kami berikan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu. Mari sama-sama nyanyikan. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. I am yours
Selamat Natal untuk seluruh teens Jemaat GSKI Betani Nginden dan seluruh cabangnya sekota Surabaya. Sekali lagi selamat Natal dari kami. Rasanya kita bersuka cita di tengah pandemi seperti ini, namun kita masih bisa merayakan Natal. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya saya mengajak seluruh teens, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami remaja kepunyaan Tuhan. Kami orang-orang yang masih muda. Kami bersyukur walau kami hidup di tengah pandemi di mana kami tidak bisa bebas bergerak, kami tidak bisa bebas bersosial, kami tidak bisa bebas beribadah seperti biasanya. Tapi kami tetap bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami, memelihara orang tua kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahkan hari ini secara istimewa kami bersyukur kami bisa merayakan Natal. Walaupun secara virtual kami bersyukur kepadamu, Tuhan jamalah kami, urapi kami, dan berkati kami teens kepunyaan Tuhan. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, urapilah ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu dalam Natal ini, Tuhan berbicara secara khusus kepada kami, menjamah dan menyentuh hati kami, menguatkan kami semua, remaja-remaja kepunyaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk anak-anak teens, adik-adik teens yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah suasana pandemi yang kurang nyaman buat kita semua. Ada di antara kita yang mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan sahabat yang kita cintai, kehilangan orang tua yang menjadikan sandaran hidup kita. Mereka dipanggil Tuhan oleh karena peristiwa pandemi, tapi apapun itu, kita masih bisa mensyukurinya oleh karena Tuhan masih tetap menyertai kita sampai dengan hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita, teks kita dari Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 8 ayat 43 sampai dengan 48. Inilah ayat kita untuk hari ini, di mana kita merayakan Natal Teens sekota Surabaya. Lukas 8 ayat 43 sampai 48, firman Allah berkata demikian, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Semua anak-anak remaja yang diberkati oleh Tuhan, mereka yang diberkati adalah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Hari ini, dalam acara Natal kita hari ini, kita coba akan merenungkan firman Tuhan ini. Kalau boleh diberi judul, maka judul renungan pada Natal ini adalah Bertemu Yesus dan Bertumbuh di Tengah Karantina Mandiri. Saya ulang, Bertemu Yesus dan Bertumbuh di Tengah Karantina Mandiri. Saya coba ingin cerita kepada anak-anak remaja, konteks cerita ini, kita tahu bersama-sama Tuhan Yesus waktu tiba di daerah Kaisarea Filipi, begitu dia turun, kita tahu dari Injil Lukas, penulis Lukas mencatat, kemudian datang seorang kaya raya, dia adalah orang yang memelihara rumah Allah, namanya Yairus. Yairus langsung tersungkur kepada Tuhan Yesus, memohon Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya oleh karena anak perempuannya sakit parah, hampir mati. Jadi Yairus memohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Di tengah perjalanan,
Tiba-tiba cerita ini seperti diinterupsi. Datanglah perempuan yang sakit pendarahan di tengah desakan orang banyak yang berbondong-bondong hendak melihat dan bertemu Tuhan Yesus. Lalu kemudian perempuan yang sakit pendarahan berkata dalam hatinya, kalau ku jamah saja ujung jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu kemudian cerita seperti terhenti karena terinterupsi oleh peristiwa ini. Kemudian Yesus mengatakan, ada kuasa yang keluar dari diriku. Ada orang yang menyentuh aku. Orang banyak nggak ada yang tahu. Makanya Petrus kemudian datang lalu berkata, Guru, orang berdesak-desakan. Bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menjamah aku? Tapi Yesus berkata, ada kuasa yang keluar daripadaku. Lalu kemudian perempuan itu keluar, dia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, dia cerita bahwa dia sakit, kemudian dia menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Setelah itu Tuhan Yesus kemudian melanjutkan perjalanannya untuk datang ke rumah Yairus menyembuhkan anaknya. Tapi sementara bercakap-cakap, ternyata anaknya sudah mati. Anak Yairus sudah mati. Dan Yesus datang ke sana, kemudian Yesus membangkitkan anak Yairus yang mati. Hari ini, dalam cerita Natal hari ini, yang kita mau renungkan tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Coba kita akan belajar bersama-sama pelan-pelan untuk semua anak remaja, teens sekota Surabaya ya. Perhatikanlah, saya coba membandingkan dengan sengaja Tabib Lukas coba ingin menceritakan cerita ini dengan cukup detail dan coba kita perhatikan detailnya ya. Perhatikan yang pertama, Yairus itu kepala rumah ibadat. Lalu perempuan yang sakit pendarahan, seorang perempuan yang dilarang masuk ke rumah ibadat. Karena dia sedang pendarahan, dia sedang najis, dia tidak tahir. Remaja, kalian harus tahu, di zaman Tuhan Yesus, orang yang pendarahan, dia tidak boleh keluar rumah bahkan. Kalau mereka keluar rumah, mereka harus angkat tangan lalu berkata begini, aku najis, aku najis, aku najis. Karena siapapun yang menyentuh dia, siapapun yang bersentuhan dengan dia, apapun barang yang dia sentuh, jadi najis. Karena dia sedang najis. Jadi perhatikan perbandingannya, Yairus kepala rumah ibadat. Perempuan yang sakit pendarahan dilarang masuk ke rumah ibadat. Yairus salah satu orang terkaya di daerah Kaisarea Filipi pada waktu itu. Dan perempuan ini orang yang miskin. Yang satu kaya, yang satu miskin. Lalu Yairus punya anak perempuan yang sakit berusia 12 tahun. Perempuan ini sakit pendarahan selama 12 tahun. Anak Yairus sakit hampir mati. Perempuan yang sakit pendarahan sakit hampir mati. Lalu kemudian anak Yairus dipulihkan dengan dibangkitkan dari kematian. Perempuan ini yang sakit pendarahan dipulihkan dengan disembuhkan dan diselamatkan. Coba perhatikan cerita ini, anak-anak remaja. Kita akan melihatnya bersama-sama lebih jauh lagi. Kalau teman-teman nanti sempat di rumah, bacalah Imamat 15 ayat 1-33. Di sana ada catatan Alkitab tentang pendarahan. Orang yang sakit pendarahan, apa yang harus dilakukan? Lalu kemudian ada juga cerita tentang laki-laki yang sedang terkena lelehan. Apa yang mereka harus lakukan? Jadi di sana diceritakan tentang peristiwa kenapa perempuan harus sebaiknya ada di rumah waktu mereka sedang pendarahan. Karena mereka sedang mengalami najis. Nah, coba perhatikan bersama-sama ya. Pelan-pelan. Yang pertama, kita perhatikan wanita ini, perempuan yang sakit pendarahan ini yang pertama punya problem. Problem wanita ini apa? Dia mengalami karantina mandiri 12 tahun. Oleh karena sakit pendarahannya, apapun yang dia sentuh jadi najis. Karena apapun yang dia sentuh jadi najis, siapapun yang bersentuhan dengan dia jadi najis. Karena itu dia harus mengalami karantina mandiri di rumah 12 tahun. Anak-anak remaja, coba perhatikan teens sekota Surabaya, 12 tahun. Kita, karena karantina mandiri, oleh karena pandemi COVID-19 ini, kita mengalami social distancing, kita harus menjaga jarak, kita diminta kalau bisa tidak boleh keluar rumah, kita jangan bersosial, kita jangan berkerumun, kita dikurung. Saya bisa bayangkan anak-anak seperti kalian, usia teens, usia yang begitu energik, yang punya adrenalin begitu kuat, yang penuh semangat, yang biasa bercengkerama, mungkin nongkrong di mall, foto bersama,
Ambil foto untuk Instagram, ambil foto untuk kemudian upload di media sosial. Kalian yang biasa aktif lalu tiba-tiba dilarang oleh karena peristiwa pandemi. Baru beberapa bulan kita dilarang, kita sudah merasa begitu jenuh, kita capek, kita bosan, kita jengkel, akhirnya di rumah kita bad mood, kita salahkan semua orang, kita nggak nyaman, orang tua juga begitu. Orang tua kita barangkali karena pandemi, mereka kemudian di PHK, atau mereka bisnisnya terpuruk, mereka harus ada di rumah juga, akhirnya di rumah banyak konflik. Akhirnya di rumah kita banyak mengalami tekanan. Baru beberapa bulan, kita merasa begitu tertekan, kita merasa begitu susah. Beberapa anak mulai mengalami kerusakan di mata karena kebanyakan lihat gadget. Beberapa orang mungkin sakit-sakit di tubuh mereka oleh karena kurang gerak, dan lain sebagainya. Sekali lagi, anak-anak remaja, baru beberapa bulan kita harus melakukan social distancing, kita coba ada di rumah melakukan karantina, kita sudah bosan, kita begitu jengkel, kita marah tanpa alasan. Kita kecewa tapi nggak tahu kecewa kepada siapa. Bayangkan perempuan ini. 12 tahun harus mengalami karantina mandiri. Nggak bisa keluar rumah. Nggak bisa beribadat. Dia nggak bisa ke gereja. Dia nggak bisa ke rumah Allah. Karena dia sedang najis. Coba bayangkan bagaimana tekanan yang dia alami. Perhatikanlah dia sakit pendarahan. Tetapi oleh karena sakit pendarahan itu, dia mengalami rasa sakit yang lebih luar biasa lagi. Apa itu? Dia terputus secara sosial. Dia nggak bisa ketemu teman-temannya. Dia nggak bisa bersosial layaknya orang-orang lain. Dia harus terperangkap di rumah. Itu jauh lebih menyakitkan anak-anak teens. Kenapa? Kita manusia, makhluk sosial. Kita biasa bersosial. Sekarang harus dikurung, terpenjara di rumah. Ini rasa sakit yang lebih sakit. Sakit pendarahan itu sakit. Tapi terputus secara sosial, terputus dari rumah ibadat, terputus dengan teman-teman, itu jauh lebih menyakitkan. Perempuan ini sungguh-sungguh mengalami karantina yang sangat menyakitkan. Yang lebih seru lagi, problem kedua. Dia mengalami problem apa? Bangkrut secara ekonomi. Kenapa? 12 tahun nggak kerja. Siapa yang mau mempekerjakan dia? Dia sedang najis. Dia sendiri nggak bisa bekerja karena dia sedang najis. Jadi paling nggak selama 12 tahun dia menghabiskan hartanya barangkali untuk berobat. Dia coba pergi ke semua tabib. Secara ekonomi dia mengalami kebangkrutan hari ini. Ada banyak orang mengalami kebangkrutan karena pandemi ini. Ada banyak hotel yang tutup, restoran yang tutup. Jemaat kami di Batam ada banyak mengalami kesusahan. Ada jemaat mengalami keterpurukan yang luar biasa. Ekonomi sedang rusak. Seperti perempuan ini. Dia sudah jual semua hartanya. 12 tahun dia hidup hanya dari hartanya. Berarti dulunya mungkin dia orang kaya. Tapi karena berusaha untuk berobat, dia mengalami kebangkrutan. Secara ekonomi, habis semuanya dihabiskan. Dan firman Allah memberitahu, tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkan. Semua hanya memberi janji-janji. Tapi omong kosong. Janji palsu. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan. Sekali lagi, problem wanita ini mengalami karantina mandiri, sekarang dia mengalami kebangkrutan ekonomi karena nggak bisa kerja. Hartanya habis, dijual. Yang ketiga, dia sakit tak kunjung sembuh. Sudahlah harus dikarantina, sekarang mengalami kemiskinan ekonomi, lalu mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Nggak ada lagi yang dia punya. Perhatikan anak-anak teens, dalam Natal ini coba kita renungkan cerita perempuan ini. Dia seperti mewakili kita. Dia mewakili kita di zaman ini. Bagaimana banyak di antara kita mengalami kesusahan oleh karena orang tua susah. Oleh karena orang tua mengalami kesusahan ekonomi, kita ikut susah. Secara sosial kita susah. Dan barangkali ada beberapa dari sahabat kita yang terkena COVID lagi. Dan mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Apa yang dimiliki perempuan ini? Cuman ini yang dia miliki. Dia cuman punya iman. Hanya ini yang dia miliki, iman. Tapi dia punya iman yang lemah. Hanya iman yang dia punya, dan yang dia punya pun iman yang lemah. Kalau anak-anak remaja baca dalam Matius 9 ayat 22, nanti baca ya. Setelah saya selesai khotbah, bacalah di rumah masing-masing. Dalam Matius 9 ayat 22, Tuhan Yesus berkata begini, teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan Yesus berkata, kuatkan hatimu? Karena
perempuan ini punya iman yang lemah. Hatinya lemah. Imannya itu goyah. Bayangkan 12 tahun. Berusaha ingin disembuhkan. Berbagai macam cara sudah dilakukan. Barangkali dia sudah tidak ingin sembuh. Dia sudah ragu. Bisakah aku sembuh? Imannya lemah. Tapi bukan hanya lemah. Kalau teman-teman teens baca dalam Matius 9 ayat 21 dan Markus 5 ayat 28, imannya bercampur. Perempuan ini imannya bukan hanya lemah tapi bercampur. Bercampur apa? Iman perempuan ini bercampur tahyul. Dia bercampur tahyul dengan mengatakan begini, kalau ku sentuh saja jubahnya, ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Jadi waktu dia dengar, Yesus datang lagi. Yesus datang ke kotanya. Maka dia iman yang lemah itu dia coba kuatkan, tapi imannya bercampur dengan tahyul. Dia berpikir kalau ku sentuh saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Ini tahyul. Kenapa? Jubah nggak bisa menyembuhkan. Nah, di dalam Alkitab, kita ketemu dengan iman-iman yang percaya dengan tahyul seperti ini. Contohnya, ada orang-orang di zaman Rasul Paulus yang percaya kalau sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan. Itu tahyul, teman-teman. Ada lagi orang-orang di zaman Petrus yang percaya bahwa kalau orang-orang sakit terkena bayangan Petrus, maka mereka sembuh. Ini iman yang bercampur dengan tahyul. Perhatikanlah, bayangan Petrus tidak menyembuhkan. Sapu tangan Paulus tidak menyembuhkan. Jubah Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Ayat tadi memberitahu, kuasa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Jadi, kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Bayangan tidak menyembuhkan, sapu tangan tidak menyembuhkan, jubah tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Tapi, perempuan ini imannya lemah. Imannya lemah bercampur lagi. Namun sekalipun bercampur, Tuhan tidak mengabaikan iman yang lemah. Sekaligus bercampur. Tuhan Yesus tidak menghina iman yang lemah. Tuhan Yesus tidak menghina iman yang bercampur dengan tahyul. Malah Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh salah satu sarjana yang hebat yang kita kenal, John Calvin. Calvin berkata begini tentang ayat ini. Ada suatu campuran dosa dan kesalahan dalam iman perempuan ini, yang dengan murah hati ditahan dan diampuni oleh Yesus Kristus. Walaupun imannya bercampur, Tuhan Yesus tetap mengampuni. Lalu Calvin berkata lebih lanjut, Kristus memberikan pujian atau penghargaan yang tinggi tentang imannya. Lalu perhatikan, Calvin melanjutkan, Allah menangani umatnya dengan baik dan lembut, menerima iman mereka sekalipun tidak sempurna dan lemah. Iman perempuan ini tidak sempurna barangkali. Iman perempuan ini bercampur begitu rupa. Tapi Tuhan Yesus, walaupun tahu iman perempuan ini tidak sempurna dan lemah, Dia tetap mengampuni, Dia menangani dengan baik dan lembut, malah kuasanya menyembuhkan perempuan itu. Coba perhatikan lebih lanjut lagi, komentar Calvin tentang Yairus juga, perempuan ini juga dia berkata lebih lanjut, imannya lemah dan nyaris habis. Tetapi Kristus mengabulkan doanya. Sekalipun, perhatikan, kita tidak mempunyai iman yang berlimpah-limpah seperti yang diinginkan. Tidak ada alasan mengapa kelemahan kita harus mengusir kita dari doa atau mengecilkan hati kita untuk berdoa. Perhatikanlah, anak-anak teens, dalam peristiwa Natal ini, mungkin karena pandemi, barangkali karena terlalu lama ada di rumah, kita tidak ke gereja bersama-sama bersorak-sorai memuji Tuhan, bersuka cita, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Barangkali karena kita di rumah masing-masing, iman kita mulai lemah. Atau barangkali iman kita mulai bercampur. Kita mulai meragukan, benarkah Tuhan mengasihi saya? Benarkah Tuhan menyayangi saya? Kenapa papaku mengalami kesusahan? Kenapa usaha papaku mengalami kesusahan? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Kenapa mamaku harus mengalami kesedihan? Barangkali iman kita mulai melemah. Benarkah Tuhan yang lahir dalam peristiwa Natal itu sungguh-sungguh mencintai kami? Dengarlah anak-anak remaja, Tuhan tidak pernah meremehkan imanmu. Tuhan tidak pernah merendahkan imanmu. Walau mungkin kau sedang lemah secara iman hari ini, barangkali imanmu pun sudah bercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Dengarkan ini baik-baik.
Anak-anak muda, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jika engkau datang kepada Kristus dalam suasana karantina seperti ini, engkau bersandar kepada Kristus, engkau tetap berusaha untuk berseru kepada Tuhan Yesus seperti perempuan ini, berusaha dengan semua risiko. Dia menerobos orang banyak, dia menyentuh jubah Tuhan Yesus, walau imannya lemah dan bercampur, tapi itu bisa menarik kuasa Kristus, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan ini. Di masa Natal ini, saya menantang kepada semua orang-orang muda, saya mendorong engkau anak-anak teens, dengarkan ini, kalau imanmu lemah bahkan mungkin bercampur, berserulah kepada Kristus, mari cari wajahnya, berteriak kepada dia, dia akan datang menolong engkau. Dalam peristiwa Natal ini, perhatikanlah, dia datang, dia lahir di hati kita, dia lahir di hidup kita, dia lahir di tengah-tengah keluarga kita, dia bisa memulihkan orang tua kita, dia bisa memulihkan hati kita, dia bisa memulihkan hubungan kita. Coba perhatikan apa yang didapat oleh perempuan ini. Ketika perempuan yang sakit pendarahan ini memberanikan diri, kalau dia ketahuan, dia bisa dihukum mati, dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukum dalam perjanjian lama. Kalau orang yang sedang najis, lalu kemudian dia keluar rumah, lalu mengakibatkan orang lain terkena najis karena dia bisa dirajam dengan batu sampai mati. Perempuan ini, dengan imannya yang lemah, bahkan bercampur dengan tahyul, dia memberanikan diri, dia menerobos orang banyak, lalu kemudian dia mengalami mujizat yang luar biasa. Apa yang didapat oleh wanita ini? Yang ketiga, yang didapat oleh wanita ini, dia mengalami kesembuhan jasmani. Seketika itu, ketika dia jamah ujung jubah Tuhan Yesus, dia langsung mengalami kesembuhan. Ada sebuah kuasa yang mengalir dalam dirinya, yang kemudian menghentikan seketika pendarahannya. Langsung sembuh, tidak menunggu besok. Iman yang lemah dan bercampur ini tetap saja mengalami mujizat oleh karena Kristus menangani orang ini dengan lembut dan sabar. Dia mengalami kesembuhan. Bukan hanya itu, dia mengalami keselamatan rohani waktu dia ketahuan akan perbuatannya. Begitu dia ketahuan, Yesus ngomong, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah aku? Murid-murid bingung, tidak ada orang yang tahu karena orang terlalu banyak berdesak-desakan. Sampai Petrus seperti tadi yang kita baca tadi, Petrus berkata, "Guru, engkau melihat orang berdesak-desakan, bagaimana mungkin kau bertanya siapa yang menyentuh aku?" Lalu Yesus berkata, "Ada kuasa yang keluar dari tubuhku." Lalu perempuan ini mungkin dengan rasa takut, dia muncul keluar. Perhatikan, dia melakukan persis yang dilakukan oleh Yairus. Yairus tersungkur memohon Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Perempuan ini sekarang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus, mengakui perbuatannya. Lalu dia cerita, "Iya, sudah 12 tahun aku sakit pendarahan. Nggak ada seorang tabib pun bisa menyembuhkan aku. Aku berpikir, begitu aku mendengar Yesus akan datang ke kotaku, aku pikir kalau ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan sekarang aku sembuh." Dia mengatakan kalimat itu di hadapan orang banyak. Dia mengatakan kalimat yang luar biasa di hadapan khalayak ramai. Dia bercerita, dia bersaksi. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan kalimat ini, perhatikan. Yesus memanggil dia anak perempuanku. Perhatikanlah, anak-anak remaja. Satu-satunya orang di dalam Alkitab yang disebut Kristus dengan cara demikian. Anak perempuanku. Cuman perempuan ini yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai anak perempuanku. Di hadapan semua orang banyak. Hari itu juga, perempuan ini tidak hanya mengalami kesembuhan jasmani, dia juga mengalami kesembuhan rohani. Tuhan Yesus berkata, anak perempuanku, dia mengalami keselamatan rohani, dia mengalami kehidupan kekal, dia mengalami keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi bukan hanya itu. Karena Tuhan Yesus menyebutkannya di hadapan semua orang banyak, maka hari itu perempuan itu status sosialnya dipulihkan. Selama ini dia tersingkir dari sosial, dia tersingkir dari khalayak orang banyak. Dia mungkin dikucilkan karena sakit pendarahan yang tidak sembuh-sembuh. Barangkali orang banyak berpikir dia terkena kutuk sehingga mengalami sakit yang seperti itu. Tapi di hadapan orang banyak Tuhan Yesus berkata, anak perempuanku, my daughter.
Tuhan Yesus mengatakan begitu. Sekali lagi, anak-anak remaja, satu-satunya orang yang disebut oleh Tuhan Yesus dengan sebutan ini, anak perempuanku, cuman perempuan ini. Hari itu, dia sembuh secara jasmani, dia mengalami keselamatan rohani, dan dia mengalami pemulihan status sosial. Di hadapan orang banyak, status sosialnya dipulihkan oleh Tuhan Yesus dengan disebut sebagai anak perempuanku. Apa pelajarannya? Anak-anak teens dalam peristiwa Natal ini, dengarkanlah ini. Perempuan ini mengalami karantina, kita pun sedang mengalami social distancing, kita mengalami karantina mandiri. Perempuan ini mengalami kesusahan 12 tahun, kita baru beberapa bulan, tapi kita sudah mengalami capek yang luar biasa. Perempuan ini punya iman yang lemah, kita juga barangkali dalam peristiwa Natal ini iman kita mulai melemah. Iman kita barangkali mulai bercampur oleh karena nasihat, oleh karena apa yang kita baca, kita mulai bercampur. Mungkin cinta kita sudah nggak tulus lagi kepada Tuhan Yesus. Mungkin kasih kita mulai bercampur. Seperti perempuan ini bercampur dengan tahyul imannya. Tapi Tuhan Yesus tidak mengabaikan iman yang seperti ini. Dia yang mengalami kebangkrutan ekonomi, dia yang mengalami kebangkrutan iman, dia yang mengalami kemiskinan yang luar biasa. Tuhan Yesus menyentuh dia, menyembuhkan dia, memanggil dia dengan anak perempuanku. Anak-anak remaja dalam peristiwa Natal ini, jika engkau mengalami pengalaman yang persis sama, ingatlah, selama apapun imanmu, berserulah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup memulihkan jasmanimu. Dia sanggup memulihkan kerohanianmu. Dia sanggup memulihkan status sosialmu. Ingatlah ini, Tuhan Yesus masihlah tetap jawaban yang terbaik untuk segala pergumulan hidup kita. Saya mendorong kepada anak-anak remaja. Tuhan Yesus cinta orang-orang muda. Dia datang sebagai orang muda. Dia mati masih muda. Umur 33 tahun setengah. Dia masih sangat muda. Dia mencintai orang-orang muda. Dia mencintai remaja jemaat GSKI, Betani, Nginden, dan sekota Surabaya. Dia mencintaimu. Dia menyayangi orang tuamu. Dia mengasihi ibumu. Dia mencintai adikmu, kakakmu. Dia mengasihimu juga. Jadi dalam peristiwa Natal ini, dia datang dalam peristiwa Natal karena dia ingin menunjukkan betapa dia mencintaimu, menyayangimu. Karena itu jangan putus asa, jangan patah semangat. Sekalipun mungkin imanmu mulai lemah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, berserulah kepada dia dalam hari Natal ini, dalam peristiwa Natal ini, berteriak kepada dia. Surga tidak akan diam dengan teriakanmu. Tuhan akan datang menolong engkau. Jika perempuan ini mengalami pemulihan jasmani, pemulihan rohani, pemulihan status sosial, hal yang sama juga bisa berlaku atasmu. Asal engkau mau dengan jujur berteriak, Tuhan Yesus, tolong aku. Dalam peristiwa Natal ini, Tuhan Yesus, kalau bisa, tolonglah aku. Dan dia bisa. Dia bisa menolongmu. Dia bisa memulihkanmu. Dia bisa membereskan semua pergumulan hidupmu. Sebagai anak remaja, mungkin kau mengalami krisis identitas. Mungkin kau mengalami krisis hubungan-hubungan. Mungkin kau mengalami krisis kepercayaan diri. Apapun krisismu, Tuhan Yesus, jawaban satu-satunya yang terbaik. Engkau bisa meminta nasihat kepada siapapun, tapi nasihat terbaik datang dari Tuhan Yesus. Karena itu dia disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak-anak remaja, sebagai penutup dari khotbah renungan firman Tuhan peristiwa Natal ini, jika malam ini atau jika hari ini engkau mengalami banyak kesusahan, sebagai seorang remaja, engkau ingin bisa bergaul, engkau ingin bisa pergi ke mall bersama-sama, engkau ingin bisa bercengkrama dengan sahabatmu, tapi pandemi ini membatasi semuanya. Jangan kecewa, jangan kecil hati. Tuhan ada bersama dengan engkau. Berserulah kepada dia, dia akan datang dengan pertolongannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena rahmat dan kasih karuniamu. Hari ini kami merenungkan firman-Mu. Ada seorang wanita yang mengalami karantina 12 tahun. Dia berseru kepadamu Tuhan Yesus. Dia mengalami kelepasan. Dia datang kepadamu. Dia mengalami kesembuhan. Dia meminta tolong kepadamu dan engkau memulihkan status sosialnya. Karena itu kami berdoa untuk semua anak-anak remaja yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, mungkin ada di antara mereka
yang mengalami kesusahan jasmani. Oleh karena peristiwa pandemi, orang tua mereka susah, mereka ikut tertekan. Ibu mereka sedih, mereka juga ikut tertekan. Mungkin beberapa di antara mereka sampai disalah-salahkan. Tuhan, jika ada remaja-remaja yang mengalami yang seperti ini, Tuhan tolonglah mereka. Berikanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu. Berikanlah pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Dimanapun mereka di rumah mereka masing-masing, jamalah mereka. Tolonglah orang tua mereka, tolonglah ekonomi mereka, tolonglah bisnis papa mama mereka, tolonglah usaha pekerjaan koko, cece, adik-adik mereka. Tolonglah Tuhan, di mana-mana tempat, kunjungilah mereka satu persatu secara pribadi. Seperti perempuan yang sakit pendarahan, Tuhan beri kelepasan, Tuhan beri pemulihan. Tuhan, Engkau juga menolong anak-anak remaja ini. Berilah mereka kelepasan dan pemulihan. Sekalipun usia mereka masih muda, biar mereka bertumbuh dewasa. Di masa pandemi, mereka tetap bisa bertumbuh secara rohani. Mereka bisa bertumbuh semakin mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati mereka semua. Berkati semua Tuhan tanpa terkecuali bagi kemuliaan nama Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Natal untuk semua teens sekota Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, udah lama banget ya sejak video terakhirku. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini aku mau sedikit sharing aja sih tentang apa yang aku alami akhir-akhir ini. Jadi, aku tuh capek dengan semua hal yang terjadi sekarang ini. Kalian juga nggak sih? Kalau aku capek sekolah online. Aku juga capek nugas. Aku bosen nggak bisa kemana-mana. Dan aku juga udah lama gak bikin video YouTube. Terus aku juga suka kepikiran tentang masa depan sih. Kayak kedepannya aku bakal gimana ya. Tapi meskipun rutinitasku juga gak berubah banyak, tugasku juga masih banyak, tapi hari ini aku merasa lebih baik aja sih. Aku percaya kalau misalnya kita semua yang melewati masa-masa yang sulit ini, kita nggak melewati itu semua sendirian. Kita punya Tuhan yang selalu senantiasa menemani kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan saat kita lemah, Tuhan yang memberikan kita harapan saat kita putus asa, Tuhan yang menghibur kita saat kita sendirian, dan Tuhan yang menemani, dan juga Tuhan yang memberikan kita jawaban saat kita nggak tahu harus berbuat apa. Dan aku percaya Tuhan juga pasti menyertai kalian. Aku memutuskan untuk gak berjalan dengan kekuatanku sendiri, karena aku yakin aku gak akan mampu. Dan untuk kalian semuanya juga merasakan hal yang sama seperti aku rasakan, yuk kembali ke Tuhan. Tuhan udah kangen banget loh sama kita. Itu aja sih sharing aku hari ini, semoga memberkati kalian di masa pandemi. God bless you. Shalom teens, semoga kalian semua terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Semoga teman-teman semua tetap sehat dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dan tetap semangat untuk menyambut tahun yang baru ini. Mari teman-teman, kita sama-sama tutup KKR Natal online kita pada hari ini. Mari kita buka kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat dari Aba Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini sampai Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Kami dari Teens mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year.